Berfirmanlah bagi setiap kami. Roh Kudus, Kau sangat kami sambut di dalam kami dan di tengah-tengah kami. Biarlah di waktu pewahyuan, waktu hikmat-Mu dinyatakan, terang-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan terbuka. Terima kasih Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur kami akan dipuaskan. Terima kasih, berbicara dalam kedalaman hati setiap kami. Jalan-jalan kami, keadaan kami. Terpujilah Engkau selamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar di dalam kami, di tengah-tengah kami. Bagi jemaat-Mu dan kami semua. Dan kami saat ini siap mendengar firman-Mu. Dan semua jemaat-Mu mengatakan amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom, shalom, haleluya. Selamat hari Minggu, kita bersama-sama bertemu dan mungkin bagi yang Bapak Ibu yang belum pernah berjumpa, salam kenal, nama saya Vincent Hilliard. Saya menggembalakan mensupport ya, wakil gembala di gereja di Fatmawati di selatan sana. Dan saya juga masih bekerja, tapi juga saya melayani English service di sana. Dan saya sudah berkeluarga, istri saya satu yang saya cintai, dan kemudian saya punya putra dua, satu bekerja, satu menyelesaikan kuliah. Dan itu sekilas tentang saya, haleluya. Tapi saya lebih bersuka cita melihat Bapak Ibu yang luar biasa hari ini, Tuhan baik, luar biasa. Dan saya mau mengajak kita semua untuk berbicara hari ini bagaimana kita boleh alami terobosan, amin ya. Kita semua merindukan Tuhan buka jalan dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, tetapi kita mesti mengerti bahwa kita sebagai orang benar, kita punya jalan yang berbeda nih. Jalan yang berbeda dari gaya hidup yang lama. Dan kita mungkin udah ngomongin ini, tapi kita kayaknya masih ke bawah-bawah sama gaya lama gitu ya. Tapi hari ini saya ingin kita mengerti dan tidak biar tenggelam dalam bawah ini. Saya minta media bisa bantu dengan 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita tahu ayat ini, tetapi ini sebenarnya adalah kita, apalagi kita baru melewati Pentakosta ya, amin. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kita adalah manusia roh, sebenarnya kita manusia roh. Jadi kita mesti mengerti bahwa kita bukan orang, kita manusia roh yang tinggal di dalam tubuh, ya kan? Itulah kita. Nah jadi kalau 2 Korintus 5 ayat 7 bilang gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi kita punya cara hidup kita berbeda nih. Hidup kita bukan karena melihat, bukan. Padahal kita dari kecil, dunia ajar kita melihat. Jadi lihat keadaan, lihat situasi, lihat dompet ya, lihat ATM, lihat reportnya ke medical. Semua itu jadi basis kita, itu adalah gaya hidup lama. Tetapi ketika kita lahir baru, maka kita, Roh Kudus diam dalam kita, maka kita sesungguhnya adalah manusia roh. Jadi hidup kita seharusnya adalah dipimpin oleh roh, amin. Itu mestinya dominasi kita itu, bukannya kita lagi hidup karena melihat, tapi karena percaya. Nah, saya ingin kita melihat bagaimana kalau kita hidup karena percaya, berarti yang kita harus mengerti adalah kita hidup yang menjadi utama adalah yang tidak kelihatan ini, dan percaya. Percaya kan gak kelihatan ya. Nah itu yang jadi basisnya. Jadi gini, kalau seseorang di dalam masalah keuangan, masalah apapun hari ini, kita belum tahu itu masalah kasarnya, masalah benar atau masalahnya masih embrio begitu ya. Karena kita mesti lihat ini, kita mesti lihat sekarang apa yang ada dalam percayanya, apa yang ada dalam pikirannya. Amin. Jadi kalau seseorang misalnya dia punya masalah keuangan, kita bilang, wah itu gawat. Belum gawat, kita lihat dulu apa yang ada di pikirannya. Kalau dia masalahnya ada di dalam keadaan jasmaninya ada masalah, tetapi kemudian dia pikirannya pun tidak percaya akan berkat Tuhan, tidak percaya akan kesehatan, pemulihan keluarganya, maka itu baru masalah besar. Amin. Karena apa? Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 bilang begini. Kita mesti mengerti bahwa kita manusia roh,
kita hidup karena percaya, maka sebenarnya yang lebih memerintah adalah percaya kita. Adalah apa yang di pikiran kita, apa yang tidak kelihatan. Kita lihat ya. Karena iman, Ibrani 11 ayat 3 bilang, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat ini ya, semua yang kita lihat, keadaan kita, bahkan saya nih, saudara sendiri yang kita lihat ini, yang udah nyata di sekarang ini, ayat lagi, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Jadi ini yang kita mesti mengerti bahwa hari ini saya dan saudara itu adalah produk dari apa yang tidak terlihat pikiran saya dan saudara di waktu sebelumnya. Keyboard ini ada saat ini dari pikiran desain daripada engineering sebelumnya. Jadi apa yang kita lihat adalah produk dari yang tidak kelihatan. Jadi kita mesti yang sekarang menjadi peduli kita adalah apa yang tidak kelihatan ini. Amin. Apa yang di pikiran kita. Itu yang akan terjadi. Sekarang boleh ada masalah, tetapi firman Tuhan ingatkan, percayamu di mana? Amin. Nah, saya ingin jemaat Tuhan semua kita membangun di dalam roh. Membangun di dalam yang tidak kelihatan. Membangun di dalam iman kita, percaya kita. Itu adalah yang penting. Karena yang akan terjadi adalah Matius 9 ayat 29 bilang gini. Matius 9 ayat 29 bilang gini. Matius 9 ayat 29. Kita harus mengerti bahwa Matius 9 ayat 29 bilang gini. Tuhan di surga melihat setiap kita dan kemudian ini di dalam Kejadian Matius 9 ayat 29 dikatakan. Lalu Yesus menjamah mata mereka, ya, disembuhkan sambil berkata. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi yang akan jadi adalah iman kita. Bukan keadaan hari ini. Jadi hari ini apapun keadaannya, tetapi kalau iman kita di mana, itu yang kita perhatikan, itu yang hari ini kita bicarakan. Karena iman kita yang akan jadi, Tuhan akan ketok palu sesuai iman. Bukan yang hari ini, bukan yang terjadi di lapangan apa yang situasi kita, bukan. Tetapi yang dipercaya kita, di iman kita, itu yang diketok palu, itu yang jadi. Jadi yang hari ini kita harus bangun adalah yang di dalam roh, yang di dalam yang tidak kelihatan, iman. Percaya kita. Itu yang harus kita bangun. Jadi ketika saudara hari ini apapun tantangannya, Anda harus bangun di dalam roh. Kolose 1 ayat 3 bilang gini, Kolose 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3, maaf nih kamera jadi lihat kiri kanan Bapak, terima kasih. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 2-nya, Kolose 1 ayat 2. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu dalam semua orang kudus. Ayat 2, 1-2-nya, yang 2-nya. Kolose 1, 2. Yang percaya dalam Kristus karena kasih karunia Allah dalam damai sejahtera Allah, Bapa kita menyertai kamu. 3-nya, tadi kami selalu mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab setiap kali kita berdoa untuk kamu. 4-nya, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudusnya. Karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itulah terlebih dahulu kamu dengar dalam iman kebenaran, yaitu Injil. Nah saudara, Tuhan ingatkan kita bahwa kebenaran itu yang harus kita pikirin. Apa yang di pikiran kita itu yang jadi. Amin. Jadi saudara hari ini keadaanmu apa? Saya ingin saudara begitu ada situasi, ya, begitu situasi keluarga kah, keuangan kah, saudara harus langsung berpikir bahwa yang akan terjadi adalah yang di pikiran. Jadi saudara harus jaga pikiran saudara karena yang jadi adalah yang di pikiran. Amsal 23 ayat 7 bilang ini, Amsal 23 ayat 7. Jadi masalah yang ada hari ini belum masalah sampai kita cek di dalam pikirannya percaya kitanya apa. Karena Amsal 23 ayat 7 bilang ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan minum katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ada bisa bahasa Inggrisnya enggak? Bisa dibantu enggak bahasa Inggrisnya? Amsal 23 ayat 7-nya. Nah, sebagaimana seseorang kita memperhitungkan, for as he think in his heart. Sebagaimana orang berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya, so is he. Maka dia akan seperti itu. Jadi apa yang di pikiran saudara dan saya itu yang akan jadi. Jadi hari ini apapun situasi saudara, kalau saudara merasa bahwa financial kah, keuangan, kesehatan kah, saudara yang penting sekarang
Karena kita orang beriman, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan Tuhan bilang jadilah sesuai percayamu. Jadi yang kita percaya ini yang harus kita bangun. Kita pikirkan yang baik, kita pikirkan yang luar biasa. Saudara, saya punya anak juga ya, seperti tadi saya bilang. Nah saudara, kita pengen semuanya jalan tol, kita pengen semua keadaan kita seperti yang kita harapkan, seperti yang baik. Tetapi ketika kita berhadapan dengan tantangan, maka saya diperhadapkan anak saya pada saat itu mengalami kesulitan di dalam belajar. Nah saudara, dan itu kita semua diajak untuk lihat keadaan itu. Kamu harus setuju, lihat tuh keadaannya begini, kamu harus bilang anak kamu gak ada harapan. Kamu gak ini, bahkan kata-kata yang mungkin kita akan melemahkan kata-kata yang dunia bikin. Tetapi saya mengingat bahwa kita orang benar hidup karena percaya. Jadi ketika saya menghadapi situasi yang saya benahi, yang saya fokuskan adalah bangun di roh. Bangun di roh, pastikan. Dan saya bangun tiap hari, kami berdoa terima kasih untuk anak-anak yang ranking. Terima kasih untuk ketika saya ngalamin financial masalah krisis, saya pernah mengalami financial crisis saudara. Setiap hari saya berdoa bersyukur, terima kasih untuk hutang-hutang yang lunas. Terima kasih untuk beres semuanya, financial breakthrough. Padahal keadaannya makin buruk. Keadaannya makin anak saya makin dari rankingnya dari tengah menjadi menuju sampai ke belakang. Tetapi setiap hari saya bangun percaya dan tiap hari berdoa. Karena yang penting bagi saya mengerti bahwa yang penting adalah jadi sesuai percaya. Jadi saya pastikan dipercaya saya benar karena itu yang akan terjadi. Hanya waktu yang akan belum punya kita. Caranya bukan cara kita, amin. Jalannya bukan jalan kita. Waktunya bukan waktu kita. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan, kita hidup karena percaya. Dan Tuhan akan ketok palu, jadi sesuai percayamu. Jadi hari ini apapun keadaanmu, bangun di percayamu. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan kelihatin keadaan saudara, langsung saudara mikir. Karena apa? Masalah itu akan selesai ketika pikiran saudara selaras dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Maka kesanalah kita akan berjalan. Amin. Jadi bangun di dalam pikiran saudara, di dalam yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan akan jadi. Amin. Ini harus kita ngerti. As a man think in himself, bagaimana orang kita berpikir, maka jadilah demikian. Jadi saudara hari ini, hati-hati dengan pikiran saudara. Karena pikiran saudara akan jadi. Yang keadaan hari ini gak ada duit, itu belum jadi akan duit selamanya. Ketika saudara merubah pikiran saudara, pikirannya diberkati Tuhan baik, luar biasa, maka saudara menuju ke sana. Amin. Jadi hari ini itu dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 bilang, 2 Korintus 4 ayat 16, karena manusia roh, kita hidup karena iman, karena percaya, karena yang tidak kelihatan. Itu yang lebih memerintah, itu yang lebih powerful. Dikatakan sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, walaupun keadaan saudara makin merosot, keadaannya makin parah mungkin. Dan memang biasanya begitu keadaannya. Tetapi yang penting kalau Tuhan membangun, dia lebih pentingkan roh kita. Karena kita hidup karena percaya kita, roh kita hidup oleh roh. Maka yang Tuhan bangun pertama adalah roh. Bukan keadaannya berubah dulu. Tetapi roh kita yang dipercayanya ini yang dibenahi Tuhan, yang dibangun Roh Kudus, ditolong Roh Kudus diingatkan. Semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui oleh sehari ke sehari. Amin. Jadi yang terutama ketika saudara bergumul, maka yang pertama dibenahi yang Tuhan bangun adalah yang di roh. Karena yang di roh yang akan terjadi. Yang di pikiran yang akan terjadi. Bukan yang kelihatan. Lanjut lagi ayatnya yang ke-17. Kita lihat lagi firman Tuhan ini mengingatkan kita bagaimana jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang yang hidup karena percaya. Sebab penderitaan ringan. Nah saudara bayangin. Keadaan yang hari ini yang mungkin belum seperti kita inginkan. Itu dibilang penderitaan ringan. Karena orientasi kita adalah yang di roh itu yang terutama. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi gak sebanding. Penderitaan keadaan yang ada gak sebanding dengan yang akan dinyatakan nanti. Amin. Saudara apapun keadaan saudara hari ini. Tapi itu gak sebanding dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dan berikan bagi saudara. Amin. Nah lanjut lagi ayat 18-nya lagi terakhir. 18 selanjutnya. Sebab saudara jemaat GBI WTC Mangga 2 tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan, yang orang hebohin, yang kelihatannya itu yang paling mendominasi. Tetapi firman Tuhan bilang yang kelihatan itu sementara. Amin.
Sedangkan yang tidak kelihatan, yang di iman, yang tidak kelihatan di dalam pikiran kita, itu adalah kekal. Value-nya, nilainya lebih tinggi. Karena dia yang tidak kelihatan akan jadi. Amin. Jadi hari ini saya ingin saudara, apapun keadaan saudara, itu belum masalah sampai hati pikiran kita cek di mana hati pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita benar selaras dengan janji Tuhan, perkara yang baik, dan saudara berpikir pemulihan, saudara berpikir berkat, maka kesanalah Tuhan akan bawa saudara. Dan Tuhan akan ketok palu di titik itu. Amin. Jadi hari ini saya ingin saudara bangun di dalam roh saudara. Karena kita bukan orang dunia. Kita nggak sama orang dunia yang hidup karena kelihatan. Ya, kalau reporter, saudara, reporter itu dia mendeklarasikan, mereportkan yang kelihatan. Ada banjir di Tubagus Angke misalnya begitu ya. Ada banjir di Jelambar, ada kemacetan di Jelambar. Dia memperhatikan, mengomongin yang kelihatan. Kita orang benar hidup karena percaya. Yang kita omongin adalah percaya kita. Amin. Jadi bukan reportin, bukan posting masalah kita, tapi kita postingin masa depan kita. Amin. Kalau kita sekarang dunia ngajakin kita lihat tuh keadaan langsung posting. Kalau dulu kan ngomongin diperkatakan ya, tapi ini diposting. Postingnya begitu ada masalah ya, tadi pagi saya juga bilang begitu juga ada masalah, posting gambar dompet kosong. Posting. Karena apa, baru ngalamin kayaknya habis ke ATM nilainya nggak ada, kepotong ATM, ada admin lagi. Wah marah gitu kasarnya. Terus postingnya gambar dompet kosong. Itu reporter. Apa yang dilihat dia katakan, dia nyatakan. Kita bukan orang dunia yang hidup karena yang melihat. Amin. Tapi karena yang dipercaya. Jadi apapun keadaan saudara, postingnya nggak taunya rumah di pik. Wah di pinggir pantai ya kan. Padahal lagi tengah-tengah masalah, tapi postingnya pik, rumah di pik. Kenapa? Karena itu iman kita. Amin. Kita bukan menyatakan apa keadaan kita, tapi kita menyatakan apa yang akan berlaku di depan kita. Amin. Karena janji Tuhan. Jadi saudara jangan lihat jadi apa postingin atau posting atau berkata-kata sesuatu yang bukanlah menyatakan iman saudara, tetapi menyatakan keadaan saudara. Keadaan itu hanya, katakan firman Tuhan, sementara. Dan itu nilainya gak sekekal. Sementara yang tidak kelihatan, yang di pikiran, sebagaimana orang berpikir, demikianlah dia. Amin. Hari ini saya, saudara, keluarga saudara, bisnis saudara adalah refleksi dari apa yang tidak terlihat pikiran kita di waktu sebelumnya. Jadi kalau ke depan kita mau rubah, hari ini kita rubah pikiran kita. Amin. Cara berpikir kita. Haleluya, amin. Jadi sebagaimana orang berpikir tentang dirinya, maka demikianlah dia. Dan Tuhan akan ketok palu sesuai dengan percaya kita. Jadi kalau kita orang keadaannya masalah, tetapi kemudian di pikirannya pun dia berpikir memang itu masalah gue, memang udah kayak begini. Maka itu jadi imannya dia begitu. Tuhan dengan sedih ketok palu karena adalah kebenaran firman-Nya, dia ketok palu jadilah sesuai percayamu. Nah, aduh kenapa percayanya begitu? Kenapa percayanya yang jelek? Jadi hari ini percaya yang baik. Nah saudara tadi saya cerita ketika saya mengalami itu, saya tiap hari saya berpikir yang baik dan saya deklarasikan yang baik. Percaya saya yang penting. Karena apa? Percaya saya akan jadi di waktu di depan. Keadaan ini sementara. Hari ini apapun juga saya terus tiap hari saya deklarasikan terima kasih untuk anak yang ranking. Terima kasih untuk anak yang ranking, luar biasa. Luar biasa. Tapi tiap hari, tiap waktu, tiap tahun saya diperhadapkan, lihat tuh Vincent. Kamu lihat anak kamu masih ngomong juga. Aku hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi tiap hari kita deklarasikan anak ranking. Setiap saya terima rapot, saya bilang minta maaf Ibu Guru. Tapi saya selalu akan keluar dari parkiran di penabur. Dan saya akan deklarasikan di tengah-tengah lapangan itu bahwa terima kasih Tuhan anakku luar biasa ranking. Saya gak peduli. Baru saja saya diperlihatkan, dijorokin mata saya. Lihat tuh, mana ada harapan. Tidak mau. Saya tahu firman Tuhan bilang hidup saya karena percaya. Yang penting adalah percaya saya dan keluarga. Kami percaya perkara besar. Jadi kami deklarasikan perkara besar. Dan harinya bertahun-tahun memang ini bicara pergumulan bertahun-tahun. Tapi yang penting rohnya udah benar. Yang penting keadaanmu apapun, situasimu apapun itu masih setengah benar.
Sekarang cek apa yang berlaku di pikiran kita. Karena itulah yang akan Tuhan ketok palu berkata, jadilah sesuai imanmu. Jadi terus kami perkatakan, terus saya percaya. Dan harinya tiba, anak kami satu persatu melesat. Gak tahu, saya gak bisa menjelaskannya. Tiba-tiba Tuhan bawa cum laude yang satu di kuliahnya, yang satu di SMA-nya juara accounting. Tapi saya harus menjalani itu bertahun, bukan bicara setahun. Saya harus pegang janji Tuhan 9 tahun, yang satu 6 tahun. Percaya tiap hari, gak goyang. Karena itu tempat, walaupun yang dibilang tersementara itu 6 tahun sebenarnya kan. Yang sementara tadi 9 tahun sebenarnya. Tetapi terus kami mau punya rumah, kami berdoa 9 tahun tiap malam berdoa. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang bagus. Padahal ngontraknya makin susah payah. Memperpanjangnya pun makin susah payah. Tetapi keadaannya merosot, walaupun merosot. Tapi yang sedang terjadi manusia roh kami, batinia kami yang diperbaharui hari ke sehari. Terus kami perkatakan, terus kami percaya Tuhan berjanji harinya tiba. Tuhan nyatakan mukjizat bagi kami untuk punya rumah yang luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kita harus mempertahankan apa yang dipercaya kita. Hari ini apapun juga saudara, keadaanmu, suamimu, istrimu, bisnismu. Saudara melihat apapun, saudara ingat apa yang saudara lihat ini sementara. Yang penting, yang berlaku, yang powerful adalah yang tidak kelihatannya. Yang di pikiran. Amin. Nah sekarang kita mau lebih jauh lagi nih, praktikal. Banyak orang setuju nih sampai level ini. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Berarti saya harus pikirkan yang baik ya Pak. Berarti saya harus pikirkan janji-janji Tuhan ya. Nah, tetapi kita harus jaga di dalam dua hal ini. Ketika saudara bangun pikiran saudara ini nggak bisa dibohongin. Saya bilang bahwa pikiran saya, tapi Pak saya emang ada masalah Pak. Tapi pikiran saya diberkati loh Pak. Let's check. Matius 12 ayat 34 bilang gini. Ini yang pertama, evidence pertama. Kalau saudara apa yang di pikiran saudara itu akan terrefleksi di sini. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi saudara nggak bisa bilang pikiran saya sebenarnya baik loh Pak, pemulihan. Cek mulut kita apa. Amin. Jadi mulut kita ini Amsal 18:21 bilang gini. Amsal 18:21 bilang gini. Kita tahu ayat ini. Tapi hari ini kita gemakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ini penting sekali saudara. Ini powerful sekali. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Amin. Jadi apa yang ada di pikiran kita meluap dari hati meluap ke mulut. Jadi saya nggak bisa bilang kalau orang mulutnya jahat ya. Misalnya mulutnya ini. Terus tapi saya baik lupa hatinya. Gak cocok. Karena yang keluar di mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau kita bilang pikiran saya, Pak, saya keluarga saya emang dalam keadaan ini Pak, tapi saya percaya bahwa keluarga saya pulihan. Ngomong, tapi orang cek. Nah kita lihat dulu, lompat dulu ya. Di dalam dua hal tadi, kita lihat dulu 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi gini, kalau saudara bangun percaya, bangun yang tidak kelihatan, bangun imanmu, maka ini berlaku bagi kita, 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Jadi kalau kita bilang saya percaya Pak, saya percaya diberkati keluarga saya percaya istri saya baik, luar biasa, suami saya luar biasa, anak saya dipulihkan, saya percaya bisnis saya luar biasa, saya percaya pelayanan saya percaya hal-hal yang luar biasa tadi. Tetapi ingat, begitu saudara bangun percaya pengharapan saudara di kamar doamu, siap ini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Artinya gini, saudara bisa bangun iman saudara hal yang luar biasa. Tetapi saudara begitu saudara bangun pengharapan, saudara harus siap diaudit oleh lingkungan saudara. Keluar kamar saudara, orang di sekitar saudara siap mengaudit apakah kita bisa mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita. Saudara mempercaya perkara pemulihan, orang di sekitar kita, langsung semua jemaat di sekitar kita, langsung seperti mereka menjadi evidence saksi. Apakah kita bisa pertanggungjawabkan pengharapan kita di dalam Tuhan itu? Lewat mulut kita. Karena apa yang meluap di hati
keluar di mulut. Itu satu. Yakobus 3 ayat 45 bilang gini juga. Yakobus 3 ayat 45. Jadi mulut ini saudara, ini jadi barometernya. Boleh orang ngomong, saya percaya luar biasa Pak, suami saya dipulihkan. Let's check audit pertanggungjawaban kita terhadap pengharapan kita itu kayak apa. Lewat mulut kitanya gimana. Yakobus 3 ayat 4 sampai 5. Nah ini powerfulnya nih. Dan lihat saja kapal gede-gede ya kita lihat di Priuk gitu. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Jadi segede-gedenya kapal tapi dia ikut kemudi yang kecil. Lanjut lagi 5-nya. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidahlah. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Ini yang ayat yang berikutnya lagi. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi saudara lihat, mulut kita ini yang siap diaudit, dipertanggungjawabkan oleh orang sekitar kita. Saya bisa ngomong bahwa saya percaya diberkati, saya percaya. Tapi orang di sekitar kita ternyata tiap hari ketemu duduk. Ya Pak, tahulah Pak bisnis susah. Tahulah Pak kan di mana-mana orang susah lagi jual kayak gini sekarang di mana-mana ekonomi lagi sulit. Saudara boleh saudara ngomong bahwa saudara percaya diberkati. Tapi mulut saudara itu nggak bisa dibohongin. Apakah benar pengharapan yang ada pada saudara itu sesuai dengan apa yang saudara bangun di dalam yang tidak kelihatan. Yang dipikirkan. Amin. Jadi ini harus selaras nih. Saudara gak bisa, kalau saudara baru duduk aja langsung udah, ya tahulah Ci, tahulah kok. Saudara terus bilang bahwa saya dengar firman Tuhan kemarin bahwa bangun yang di roh, yang tidak kelihatan, saya percaya saya diberkati. Tapi saudara orang di sekitar saudara itu siap mengaudit saudara. Mana kasarnya kalau saudara mungkin pas keluar kamar doa saudara gak ada yang kayaknya pengen ngecek gitu enggak. Tapi mereka di keseharian kita, mereka senantiasa melihat mana pertanggungjawaban kata-kata kamu bahwa kamu bangun, kamu keluargamu. Kemana-mana kamu bilang suamimu begitu, suamimu begitu, suamimu. Engkau bangun di kamar terima kasih untuk pemulihan suamiku, istriku, anakku. Tapi kemana-mana kita ngomong anak kita begitulah. Ya lo tau lah anak gue lah ginilah. Saudara gak sejalan, itu berarti tidak ada di pikiran kita. Kalau benar ada dalam pikiran kita maka akan terrefleksi di mulut. Dan kuda saudara, ayat tadi dikatakan juga di Yakobus tadi. Kuda segitu gede, tenaganya begitu besar. Tetapi begitu dia caranya mengendalikannya di mana? Mulutnya dipegang. Kuda segitu tenaga kuda, segitu liarnya, segitu powerfulnya. Gampang kendaliinnya, mulutnya aja. Jadi saudara, mulut saudara dan saya itu menjadi bukti pertanggungjawaban iman percaya pengharapan kita yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara bangun, saudara percaya pemulihan, saudara kemana-mana, puji Tuhan, Tuhan di bulan sembuhkan saya. Puji Tuhan, aku percaya bilur-bilurnya menyembuhkan. Itu yang harus menjadi evidence kita, amin. Saudara kemana-mana bilang, suamiku luar biasa. Ada ibu, saudara, ibu daripada worship leader yang terkenal, dan dia hari ini dipulihkan keluarganya semua, tapi saudara, ini ceritanya. Istrinya, ibunya, setiap kali mereka ke gereja, mereka Kristen. Tetapi mereka setiap kali ke gereja, semua ibu, anak semua dihukum pecut sama suaminya. Dan saudara lihat itu terjadi tiap hari di depan mata, lihat. Tetapi istrinya setiap hari berdoa bersama anak-anaknya, berdoa terima kasih untuk suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab. Suami yang luar biasa. Itu tiap hari doanya. Dia anggap sudah. Itu yang dipikirannya. Jadi anak-anaknya pun ngeliatnya, tadi kan baru ibu dimarahin, dilempar minyak. Tapi ternyata ibunya tetap berkata yang di depan. Tetap berkata apa yang akan terjadi di depan. Dan kalau dibilang mana buktinya pengharapan ibu itu bahwa dia percaya suaminya akan luar biasa. Mulutnya evidence-nya. Kemana-mana tiap hari anaknya menyaksikan. Ibunya selalu bilang suami yang bertanggung jawab, suami yang baik, suami yang luar biasa. Dan harinya tiba. Itu bukan bicara bulanan, ini bicara tahunan. Tetapi harinya tiba. Seluruh keluarga dipulihkan, seluruh keluarga melayani, diberkati luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Saya ingin saudara melihat bagaimana hidup kita itu karena percaya kita. Tapi percaya kita nggak bisa wishful thinking, nggak bisa hanya wacana. Dia harus dibuktikan, harus dibangun dengan iman kita dan percaya kita dan dibuktikan. Pertanggungjawabkan kita kepada orang-orang sekitar kita yang siap ngaudit. Kalau saudara bangun percaya saudara, kalau saudara bangun percaya saudara, orang akan melihat kemana-mana saudara, puji Tuhan gimana Ci, kok luar biasa, aku diberkati. Mungkin hari itu dia keadaannya di mana, tetapi itu sementara kan. Yang dia pikirkan dan dibuktikan dengan mulutnya, itu yang akan terjadi. Puji Tuhan, saya akan punya transaksi besar. Oh lo ngoceh, ngomong kosong lo. Enggak, aku percaya suatu waktu Tuhan akan bukakan. Tapi saudara kemana-mana ngomong. Pak Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Itu dia di masa mudanya di Bank Bali. Dia Bank Bali, dikerja di Bank Bali. Pas itu Bank Bali masih ada. Dia ngomong sama teman-temannya. Saya akan jadi menteri. Sudah bisa bayangin? Dia orang kantor swasta, bank swasta, bukan pemerintahan. Zaman itu kan kita bayangin kalau yang namanya mau jadi menteri itu karirnya di pemerintahan. Dia ngomong dia waktu lagi di bank kecil, Bank Bali, bank swasta. Dia ngomong sama teman-temannya, gue akan jadi menteri. Saya akan jadi menteri. Saya akan jadi menteri. Hari ini dia jadi menteri. Waktu dia jadi menteri, teman-temannya semua WA dia. Jadi Bud ya. Jadi ya. Saudara, as a man think in himself, so does he. Dia pun demikian. Jadi hari ini saudara nggak masalah keadaanmu apa, tapi yang di pikiran kita apa. Saudara nggak apa-apa hari ini keluargamu belum dipulihkan, nggak apa-apa. Itu belum masalah. Tapi kalau pikiran saudara percaya, saudara melihat keluargamu dipulihkan dan kemana-mana. Saudara membuktikan perkataan iman saudara bahwa saudara berkata, keluargaku dipulihkan, anakku luar biasa. Suamiku luar biasa. Orang baru ngelihat, suami dong kayak gitu. Iya luar biasa, dia suami yang bertanggung jawab. Dia suami yang pintar cari kerja, pintar cari bisnis. Gue lihat gagal kemarin, terserah. Itu hari kemarin, itu hari ini sampai detik ini. Tetapi saya sedang membangun apa yang di depan. Amin. Kita sedang membangun di depan. Bagaimana caranya di pikiran dan bagaimana direfleksikan dengan karena itu saking meluapnya di hati dan pikiran dan itu percaya bahwa kita percaya itu akan terjadi, maka keluar di mulut. Dan barang siapa menggemakannya dia akan makan buahnya. Saudara makan, gemakan, buahnya termakan. Amin. Tapi kalau saudara pengennya diberkati tapi kemana-mana saudara bilang susah. Napas aja langsung, lo tau lah kayak ini bisnis lagi begini. Saudara terus kita gemakan kayak kita gini nih. Kalau ada orang namanya Alfonso ya. Sekarang kita panggil nih, Alfonso. Alfonso apa? Datang. Alfonso datang. Saudara panggil. Anak-anak kita apalah ya, ke bisnis susah datang. Kalau kita bilang, lu kok datang? Ya lu manggil. Ya kan? Kita kadang-kadang kan gak simpel gitu. Kita gak mau penyakit, tapi kita ngomongin mulu. Jadi kan orang Alfonso, ya datang, dipanggil datang kan. Jadi kita manggil-manggil datang. Kita manggil-manggil berkat datang. Kita panggil-panggil keberhasilan datang. Simple. Tapi kita kadang-kadang kita pengen keberhasilan tapi kita manggilnya kesusahan. Kita panggilnya masalah. Jadi hari ini saya ingin kita menyelaraskan lidah kita sesuai dengan apa yang kita mau bangun di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu harus real. Gak bisa kaleng-kaleng saudara, gak bisa ngomong doang, saya percaya berkat, saya percaya pemulihan. Tapi semua kemana-mana tahu tiap kali duduk sebentar aja di kelompok sel langsung ngomongin suaminya. Ngomongin istrinya, ngomongin anaknya beginilah, begitulah. Tapi di selain kesempatan minta pokok doa, keluarga suamiku dipulihkan. Istriku dipulihkan. Bisnisku dipulihkan. Tapi kemana-mana bahkan ngomong, ya lu udah jangan usaha kayak gitu leh. Ini susah. Jadi yang dipanggil yang itu. Tapi pas datang, kok lu datang? Lu manggil. Ya kayak lawak jadinya kan. Ya kan? Dipanggil datang tapi kok lu datang? Ya kamu manggil. Hari ini saya ingin jemaat 4WTC Mangga 2 manggil yang luar biasa. Amin. Perkara-perkara ajaib. Amin. Hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang akan di depan. Hal-hal yang kekal. Hal-hal yang luar biasa. Yang Tuhan akan kerjakan. Yang Tuhan akan ketok palu dan berkata, jadilah sesuai percayamu. Amin. Jadi di mulut kita ini. Jadi saudara, keadaan kita apa hari ini, kita akan bergerak selaras dengan mulut kita. Jadi kemana hari depan saudara, mulut saudara yang ngomongin.
Jadi kayak kuda aja kan. Kemana dia mengarah? Mulutnya jadi kekang, diarahin ke situ. Jadi kalau mulut saudara memperkatakan yang baik tentang keluarga saudara, bisnis saudara, tentang keuangan saudara, saudara akan ke sana. Waktu bukan punya kita, cara bukan punya kita, tapi semuanya akan indah pada waktunya. Dan Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Tapi harus dibangun di roh. Harus dibangun yang tidak kelihatan ini. Jadi ada masalah apa hari ini? Belum masalah. Bangun di roh, bangun di yang tidak kelihatan, bangun di percaya kita. Itu yang kita Tuhan mau bangun umat yang kuat dari jemaat GBI WTC Mangga 2. Amin. Nah yang kedua, yang orang di sekitar saudara menantikan adalah Yakobus 2 ayat 17 bilang gini. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, ya. Percaya tadi. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang kedua, perbuatan. Perbuatan kita harus ada buktinya. Jangan kita ngomong bahwa aku percaya diberkati. Saudara kalau yang namanya orang diberkati, perbuatannya gimana? Dia suka memberi. Suka memberi. Jadi jangan kita bicara, aku percaya diberkati. Tapi gak pernah mau memberi. Gak cocok. Orang lagi melihat pengharapan yang ada padamu tapi kemudian gak ada buktinya. Kamu percaya diberkati, gak ada buktinya, gak ada gaya hidupnya. Mau naik itu aja, mau naik Gojek aja, begitu kembaliannya kurang 3.000, saudara tungguin. Bahkan kalau gak dibalikin, saudara bisa perang mulut, gara-gara 3.000 perak. And then, habis itu saudara masuk ke rumah, Tuhan, aku percaya aku diberkati. Gak cocok. Kita kadang-kadang ini dia, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kita memang bangun, kita percaya, kita suami kita baik, keluarga kita luar biasa. Kita kemana-mana selain mulut kita, perbuatan kita juga menunjukkan kita percaya bahwa itu akan terjadi. Itu yang saya ingin hari ini jemaat Tuhan kita nggak hanya ngomongin di depan, tapi kita ngomongin gaya hidup nih. Jadi gak bisa kita ngomong bangun dipercaya di yang tidak kelihatan tanpa ada bukti mulut, perkataan, dan bukti perbuatan. Kita nggak bisa ngomong saya percaya diberkati, tapi semua orang bersaksi asalnya kalau berwitness bahwa kita, aduh si itu mah pelit. Bahkan mau naik Transjakarta aja, kalau bawa nyalak. Kemarin ada yang dicerita di viral di Jepang, naik pas di jarnya Jepang gitu, MRT-nya Jepang, orang Indonesia. Begitu dia nyala gitu, berondongan 5 orang. Dia mungkin hari itu berdoa di rumah masing-masing berdoa, aku diberkati. Mungkin. Tapi tidak ada bukti perbuatan. Tidak ada bukti perkataan. Hari ini saya ingin jemaat Pak WTC Mangga 2 mengerti bahwa kita harus bersedia mempertanggungjawabkan iman kita. Amin. Kalau saudara berdoa untuk pengharapan yang luar biasa, saya percaya ada pengharapan yang luar biasa Tuhan bangun di iman saudara. Tetapi jemaat WTC Mangga 2 adalah jemaat yang memberikan bukti kepada orang. Kasarnya orang saudara bilang, saudara keluar dari kamar doa saudara, silakan teman-teman, silakan dunia, semua orang saya akan buktikan pengharapan yang ada yang tadi barusan saja aku deklarasikan di kamar doa. Bahwa aku percaya Tuhan akan berkati bisnisku, Tuhan akan berkati anakku, keluargaku, pelayananku, kesehatanku. Ini buktinya. Saudara saya ingin jemaat sampai kepada titik bukti. Jangan hanya sampai di pikirannya saja, tapi pikiran itu yang tidak tervalidasi karena tidak ada bukti kata-kata. Kata-kata kita nggak selaras. Kemana-mana kita ngomongin masalah, kemana-mana kita ngomongin masalah, jelekin orang, jelekin ini. Tapi kita di kamarnya kita misah jadinya. Ini namanya iman yang mati, bukan iman yang hidup. Iman yang tanpa perbuatan. Tapi kita jemaat semua kita iman yang ada perbuatannya dan kita feel free aja. Membantu di rumah itu membuktikan kalau kita baik, kalau kita percaya pemulihan, maka lidah kita, perbuatan kita memang sesuai. Amin. Banyak orang dari zaman kuliahan gitu kan, pengen diberkati. Semua pasti pengen diberkati kan. Tetapi ketika tiba di masa kampusnya mereka, ada makan di warteg, kemudian janjiannya kita kolek-kolek, patungan. Tapi karena kita nggak punya duit, tipis. Saudara, ini adalah ujian iman, apakah kita punya pengharapan besar, apa kita sebenarnya itu adalah wishful thinking saja.
Kalau saudara benar-benar beriman, percaya dan ini iman yang hidup, saudara akan tetap datang ke kasir. Dan saudara beberapa, walaupun saudara deg-degan berapa tuh kalau disebutin, kalau jangan-jangan habis nih duit. Tapi begitu pun 20.000, saudara punya 20.000 doang, saudara rela berikan. Karena saudara percaya bahwa saudara diberkati. Itu, ini iman. Kalau enggak, saudara nyari. Kan si itu lebih kaya daripada gue, dia punya duit, gue lihat banyakkan duitnya. Jadi pura-pura ke toilet, pura-pura bengong. Kan dia itu ini, saudara no excuse. Show me that you truly believe that you will be blessed. Show me. Kasarnya, semua orang di seluruh dunia saudara sedang memperhatikan saudara. Apakah saudara benar-benar menghidupi apa yang saudara percayai. Banyak orang ngomong diberkati, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dia diberkati. Ya kan, tadi saya bilang, kemana-mana bahwa nyarinya mau gratisan. Ada kelompok sel, ada yang boleh bawa apa-apa, bawa martabak, boleh apalah, terserah. Ah kan situ kan punya duit kan. Jadi saya enak nyari perlindungan, selalu nyari ground paling bawah. Kalau ada basisnya nggak bawa, itu yang gue pakai. Tapi di kamar doa pengen diberkati. Gak cocok. Show me your belief. Show me that you truly believe that you will be blessed. Dengan perbuatan saudara. Saudara menunjukkan, karena apa? Saudara percaya bahwa saudara akan diberkati, makanya gue bawa martabak. This is the proof. Ini adalah mungkin pergulatan dalam hidup saudara. Tapi saudara membuktikan, saking meluapnya saudara dengan percaya. Saudara, saya di dalam hari-hari saya, saudara saya berdoa, Tuhan saya percaya Tuhan kau berkati aku. Tuhan ingatkan saya, kalau kamu berdoa, kalau kamu diberkati, kalau kamu baik, kamu akan kasih parkir berapa? Wah saya sebutin, saya akan kasih segini Tuhan. Do it now. So saya hidupi dari tahun 2010, saya masih mobil saya bobrok. Saya berikan parkir saya the best of the best. Walaupun itu saya struggle dengan itu. Tetapi setiap kali itu saya ingatkan, kalau engkau truly believe, you will do it. Kadang-kadang kita kan pengen diberkati, kita percaya, tapi kita nggak punya buktinya. Begitu ada momen-momen pengujian, kita selalu nyari excuse, cari ground paling bawah. Ah, kalau yang lain pada nggak bawa, palingnya yang bawa kan cuma 2 inci itu sama si Pak itu, Pak ini. Ya udah kita kan mayoritas. Kalau saudara mau masuk ke dalam hal yang terbatas, yang Tuhan sediakan, Anda atas iman saudara, saudara buktikan pengharapan yang ada pada saudara. Amin. Jadi saya ingin jemaat baptis Mangga 2, jemaat yang praktek. Bukan jemaat yang kaleng-kaleng, amin. Jemaat yang memang percaya, bangun yang tidak kelihatan, tetapi membuktikannya dengan iman. Saudara angkat dada saudara, angkat muka saudara. Ini saatnya aku buktikan. Saudara naik Gojek, naik Gokar, saudara berikan tip. Saudara enggak, waduh kan udah gratis kan, udah dapat diskon kan, udah dapat ini. Nyari selalu alasan untuk tidak memberi. Mungkin maaf kalau mengganggu. Tetapi banyak orang ingin sekali mengalami hal yang luar biasa tetapi tidak bisa membuktikan dengan perbuatannya. Hari ini kita kuliti. Biar kita semua jemaat semua kita diberkati. Amin. Bahwa ada buktinya. Jemaat BTS Mangga 2 mereka bangun pengharapan yang luar biasa. Wah puji Tuhan surga senang. Surga siap ketok palu. Dan ditemukan bukti-buktinya. Amin. Perkataannya di mana-mana. Haleluya. Apa kabar? Puji Tuhan. Tuhan baik luar biasa. Suamiku luar biasa. Suamiku pinter banget cari duit. Padahal mungkin orang ngomong, kemarin bisnisnya gagal. Terserah saudara, terserah. Yang penting saudara bangun pengharapan karena saudara punya pengharapan yang akan jadi. Jangan dengerin orang. Orang akan ngajak saudara supaya saudara malu. Jangan dong lu ngomongin sesuai dengan keadaan dong. Kalau susah. No, berhenti. Karena kita tahu hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Jadi yang percaya ini dibuktikan dengan mulut kita. Dibuktikan dengan perbuatan kita, amin. Jadi kita berikan kepada dunia. Semua saudara berdoa belum, jemaat silakan audit saya anytime. Di kelompok sel, di ibadah, dimanapun juga saya bisa diaudit. Kalau aku punya pengharapan apa, aku buktikan bahwa aku berkata-kata dan aku berbuat sesuai dengan apa yang aku bangun. Banyak orang setiap perkara kecil dibilang apa? Setiap perkara kecil itu artinya gini. Setiap perkara kecil adalah kita melakukan perkara kecil kita seperti perkara besar. Banyak orang pengen bisnisnya, handphonenya itu diberkati. Tetapi waktu dia punya loket kecil di Kroksi, apa yang dia lakukan? Apakah dia mau ngerjakan ke toko kecilnya seperti besar? Kan dia berdoa, semua pasti berdoa kan? Usahanya diberkati, ya kan? Pasti semua sama kan? Tetapi ada orang yang lebih maju ke depan, dia membuktikan. Dia berpikir seperti besar. Itu yang namanya setiap perkara kecil itu adalah lakukan kecil kita tapi kayak besar. Kayak Daud disuruh gembalakan 2 domba tapi dia lakukan lebay.
Semua ada beruang dihajar, ada singa dihajar. Orang bilang 2 aja, kasih aja, udahlah ngapain resiko hidup. Tapi Daud itu dia setiap perkara besar. Era Jaya, era Fon, ketika dia masih punya Roxy di Roxy, dia punya toko kecil tapi dia treat customernya like big. That's the fact. Gak ada yang mungkin pikir, kan saya toko kecil, ya udahlah kursinya yang adanya aja, yang rombak-rombak, yang bolong-bolong nggak apa-apa, kan namanya toko kecil. Nanti kalau saya tokonya gede, baru saya kasih kursi yang empuk. Itu tidak cocok dengan percaya. Kalau saudara percaya, saudara akan diberkati, usahamu akan luar biasa. Saudara berpikir di depan, majuin ke sini. Dan saudara treat customer saudara seperti besar. Orang-orang saya kerja saat ini di konglomerat, saya udah kerja di 3 konglomerat. Dan semua sama, mereka adalah orang-orang yang setia perkara kecil. Waktu mereka dipercayakan perkara kecil, bisnis kecil mereka lakukan lebay. Orang-orang mendekwa mereka, ngapain sih lo kayak gitu aja lebih banget, sampai gitu banget. Saudara, itu yang namanya percayamu di mana kelihatan dari perbuatanmu. Amin. If you believe big, you do that big thing in your small thing. Gaji masih kecil tapi kerja kayak orang manajer. Manajermu akan datang. Amin. Banyak orang pengen hal-hal yang luar biasa tapi gak pernah bisa buktikan kepada dunia di sekitarnya bahwa dia percaya apa yang dibangun di pikirannya. Tapi hari ini jemaat mengalami terobosan. Amin. Saudara buktikan. Amin. Saya mungkin ada yang banyak berusaha tapi saudara ingat. Ketika saudara berusaha, saudara jangan pikir nanti kalau saya udah besar baru saya lakukan. Saudara hari ini saudara percaya besar itu terjadi. Itu sangat nyata banget dan memanggil-manggil saudara. Sehingga saudara lakukan pelayanan seperti yang demikian itu di hari ini. Banyak orang kan gitu, nanti tunda. Kalau saya udah bagus jadi manajer atau jadi toko saya besar, baru saya kasihin AC. Banyak orang yang percaya dengan iman, tokonya baru dibuka di kecil di Mangga 2, tapi dia udah kasih AC 2. Supaya dingin customernya. Supaya customernya dikasih bunga, dikasih kopi, kasih yang manis, kasih segala macam. Kasih habis beli, kasih WA. Terima kasih ya Pak, sudah membeli. That's how you do business. That's how you build up your big things. Karena saudara sangat percaya itu besar, itu akan terjadi. Saking percayanya saudara terreflek di dalam perbuatan saudara. Banyak orang semua pasti yang ini besar kan. Tapi saya tahu banyak pedagang-pedagang mobil. Saya suka juga dengan kendaraan mobil gitu kan. Dan saya melihat bagaimana orang-orang yang dari kecil besar. Itu mereka adalah berpikir-pikir besar. Mereka rela dan mereka buktikan. Banyak orang kan enggak lah. Nanti kalau udah ada cuannya baru saya invest di situ. Mereka yang berani melakukan perkara-perkara yang di atas mereka. Karena apa? Saking meluapnya percayanya, dibuktikan di perbuatan. Saking meluapnya. Jadi kalau apa yang benar-benar terlihat di pikiran kita itu meluapnya itu loh. Kalau saking meluapnya akan muncul di mulut, akan muncul di perbuatan. Haleluya, saya menggunakan pemusik memuji bersama-sama dengan saya. Karena hari ini kita alami terobosan. Amin. Kita bangun di pikiran kita, apapun hari ini, bukan itu masih sementara. Itu belum berarti. Tetapi yang di pikiran kita, saudara bangun di pikiran saudara dan Roh Kudus tolong saudara. Untuk saudara bangun dan buktikan, berikan pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada pada saudara. Amin. Setiap orang saudara jangan saudara pikir, bahkan semua yang Gojek tadi saya bilang ya, parkir seluruh dunia selalu sudah siap melihat, mengaudit saudara ketika saudara bangun percaya. Saudara jangan pikir, nanti kalau orang-orang gereja baru deh saya bisa berlaku behave ya. Nanti kalau orang-orang di luar, ya udahlah kalau saya pelit-pelit aja lah. Kan gak ada yang lihat, gak ada CCTV dari gereja WTC Mangga 2. Tapi bisa dipasangin Pak ya. Nih kita punya Pak Marco yang luar biasa di dalam IT-nya. Saya tadi di sharing, wah luar biasa. Jadi jemaat bisa dipasangin CCTV Pak ya di rumah semua di seluruh jalan ya. Tuhan melihat setiap perbuatan saudara. Saya ingin jemaat adalah jemaat yang membuktikan. Karena saya hari-hari ini Tuhan panggil banyak di dalam praktikal seperti ini. Karena saya melihat banyak orang pengen ke Bogor tapi ternyata dia tidak membangun jalannya ke Bogor. Dia bikin jalannya ke Bekasi terus kemudian di tengah-tengah hidupnya berkata, kenapa saya gak ke Bogor-Bogor? Karena ternyata dia tidak membangun jalannya ke Bogor. Saudara banyak orang berkata pemulihan keluarganya, berkat atas bisnisnya. Tetapi ternyata ketika diaudit tidak didapati pertanggungjawaban atas pengharapannya. Mulutnya berkata beda, perbuatannya berkata lain. Tapi hari ini mari kita selaraskan pikiran kita, pengharapan kita yang luar biasa bersama Tuhan. Dan perbuatan kita, setiap orang boleh silahkan audit my life. You will see the glory of God, you will see. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di depan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
ingat janji-janji Tuhan. Tetapi kita bangun di roh. Dan Roh Kudus tolong kita membuktikan, mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita. Amin. Haleluya. Biar kita simpan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Inilah jemaat yang membuktikan perbuatan dan perkataannya. Janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati pengujian-pengujian orang-orang yang menguji saudara, keadaan yang menguji saudara. Walaupun saudara berlinang air mata untuk membuktikan percayamu, tetap memberi di saat kekurangan. Engkau mengingat janji Tuhan. Janjimu menopang hidupku. Ingat kasih Tuhan cukup bagi kita dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Bersyukur karena Tuhan berbicara bagi kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu tidak pernah terlambat. Tapi ada hari ini, buktikan iman kita. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Di hadirat Tuhan, pagi ini gak kebetulan. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita bangun apa yang tidak kelihatan. Apa yang di pikiran kita. Di mana percaya kita. Keadaanmu hari ini, itu bukan segalanya. Itu hanya sementara. Tapi hari ini dia mengingatkan kita bangun di roh. Bangun pengharapanmu. Bangun percayamu. Karena menurut percayamu, demikianlah engkau. Sebagaimana engkau berpikir, demikianlah engkau. Dan pagi hari ini bangun. Bangun pengharapanmu dan Roh Kudus akan tolong saudara meluapkan itu dalam hati dan pikiranmu. Sehingga engkau akan berbuat dan berkata-kata. Berbuat dan berkata-kata. Berbuat dan berkata-kata. Bapa Surgawi, aku berkata kepada jemaat ini Tuhan. Yang di rumah, yang di gereja. Ini adalah jemaat yang berbuat dan berkata-kata selaras. I synchronize everyone. Kami bukan orang-orang yang membangun di dalam pikiran kosong, wishful thinking saja. Tapi kami membangun iman yang hidup. Iman yang hidup. Percaya yang hidup. Yang terbukti kami pertanggungjawabkan lewat perkataan dan perbuatan kami. Dan setiap orang, setiap dunia boleh melihat dan merasakan pengharapan yang ada padaku. Biar mulutku memuliakan Tuhan. Biar mulutku memanggil-manggil kemuliaan dan janji-janjimu. Biar perbuatanku menggetarkan dunia sekitarku. Bahwa aku percaya. Biar kami tenggelam, meluap dengan percaya. Saking percayanya, kami melakukan perkara-perkara yang extra mahal, out of the box, yang membuat kami bahkan untuk melakukannya berlinangan air mata. Karena itu terambil dari iman kami, bukan dari keadaan kemampuan kami bahkan, tapi kami melakukannya karena kami terlalu percaya itu akan terjadi. Karena firman-Mu berkata, mintalah dan percayalah dan anggaplah itu sudah diberikan, maka itu akan diberikan kepadamu. Kami anggap itu sudah terjadi. Sudah terjadi, pemulihan itu sudah terjadi. Berkat-Mu sudah terjadi, terobosan sudah terjadi. Itu sebabnya kami berkata-kata. Itu sebabnya kami berbuat. Sebagaimana iman kami mengarahkan. Terima kasih Tuhan, inilah jemaat yang Kau materaikan dengan firman-Mu. Dan Roh-Mu yang mengurapi penuh atas setiap kami. Dan kami bersyukur.
Terima kasih. Bersyukur saudara. Tuhan memulihkan. Tuhan menerobos. Tuhan yang berfirman dan dia mengerjakannya, memampukan. Sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidup. buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidup. beri kemuliaan yang meriah. Engkau melihat setiap pengharapan, engkau melihat setiap iman percaya kami yang dibangun di hadirat-Mu. Dan engkau berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Terimalah di dalam nama Yesus kita bersyukur dan sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.